Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Robin, Pak Fauzi, Bu Irma, Bapak Ibu guru sekalian, juga rekan-rekan di OSIS, terima kasih sudah hadir. Hari ini saya akan menyampaikan resesi buku. Ini buku sebenarnya sudah lumayan lama dibacanya, tapi baru dicoba baca lagi beberapa minggu kemarin buat resesi itu. Jadi buku yang saya mau sampaikan dan saya mau share ke teman-teman adalah buku dari Eyang Safardi Djoko Damono. Profesor Dr. Djoko Damono itu guru besar untuk FISIP di Universitas Indonesia, kemudian juga guru besar untuk ISI Solo dan Jogja, kemudian juga guru besar di Institut Kesenian Jakarta. Buku ini itu edisi terbitan. Oh ya, maaf. Jadi mungkin ada yang belum tahu atau mudah-mudahan semua sudah kenal gitu. Salah satu yang paling melegenda gitu dari almarhum Eyang ini adalah Hujan di Bulan Juni. Jadi sosok pujangga setelah Ismail Marzuki, itu ada beliau ya, ada beliau. Jadi banyak sekali karya-karyanya yang menyampaikan sajak, tapi di luar itu juga beliau juga menyampaikan beberapa pengetahuan juga dengan menulis buku-buku di luar sastra itu sendiri, termasuk mengenai kebudayaan populer. Buku ini itu tipis ya, tipis banget, 110 lembar, sangat inilah kalau mau dibaca sehari bisa nih, waktunya luang gitu. Edisi 2018, intinya isinya adalah kupasan dari atau irisan yang ada di dalam sini adalah yang dibahas itu mengenai kebudayaan yang berkembang di sekitar kita, yang berakulturasi dan juga beririsan dan juga hasil dari distraksi dari kebudayaan lain gitu. Jadi ada irisan-irisan budaya di sana sehingga melahirkan budaya baru. Nah ini topiknya cocok nih yang pertama nih ya buat ibu-ibu. Jadi ada 5 poin dalam buku ini. Ini yang pertama aja udah buat ibu-ibu banget nih. Gosip, landasan kebudayaan populer. Nah ini the power of emak-emak itu dari zaman dulu sudah terbukti ya bahwa gosip itu dibangun berdasarkan praduga, bahasa apologinya, padahal bisa dibilang gibah, ataupun fakta yang dibicarakan bersama sehingga menimbulkan sebuah kebiasaan baru atau sebuah opsi baru dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam bab ini saya bisa katakan bab gosip landasan kebudayaan populer itu bercerita tentang bagaimana sebuah peradaban itu, bayangkan loh, sebuah peradaban dibangun atas the power of gossip gitu. The power of gossip ini luar biasa loh, bisa membangun peradaban yang sedemikian rupa. Tentu kita pahami sekarang, ini kita alami bahwa kekuatan media sangat berpengaruh. Kalau dulu TV, jendela cakrawala dunia, ya, jendela gosip dunia, sekarang gadget, jendela gosip dunia. Nah itu, ini kebudayaan sekarang ada yang menarik nih. Salah satu kebudayaan misalkan tiada hari tanpa handphone. Biar nggak makan yang penting megang handphone, biar nggak makan yang penting punya kuota. Nah coba direnungkan baik-baik. Coba Bapak Ibu deh, coba aja sehari aja tidak megang handphone dan coba ungkapkan esok harinya apa yang terjadi gitu. Itu kayak ditinggal pacar, ditinggal suami karena layangan putus dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kebudayaan teknologi. Ini lanjutan dari yang tadi. Di sini dibahasakan bahwa suatu negara, suatu suku, suatu bangsa itu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan teknologi. Bagaimana di dalam buku ini itu disampaikan beberapa fakta-fakta seperti misalkan China ya, di awal mula China membangun rel kereta api, banyak orang yang tidak setuju karena melewati makam-makam kuno. Jadi dua pemikiran tersebut, ada yang mengatakan bahwa oh harus, karena kalau kebudayaan teknologi kita maju, tentu negara kita akan maju gitu. Nah tergantung mindset kepala kita mau menerima atau enggak gitu. Jadi
Ini yang saya bahasakan tadi, bahwa sebenarnya sampai saat ini juga kita masih hidup di beberapa kebudayaan yang saling beririsan. Kebudayaan yang dimaksud di sini adalah bisa budaya dalam konteks yang lain ya Bapak Ibu ya, bisa juga budaya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana budaya itu mempengaruhi kita setiap hari gitu. Misalkan kenapa sih jeans itu dikatakan rapi gitu? Kenapa nggak sarung aja coba? Kan itu salah satu budaya gitu yang lahir dan itu merupakan distraksi dari luar gitu. Kenapa kita orang Indonesia nggak pakai sarung aja ke sekolah? Kan lucu ya, pakai kemeja, pakai dasi, bawahnya sarung gitu kan. Kenapa nggak pakai apa ya, misalkan training gitu. Kenapa harus jeans, kenapa harus celana bahan dan lain-lain. Ini juga di bab ini juga diceritakan beberapa fakta-fakta sejarah ya yang sangat menarik. Bayangkan Singapura, negara yang sangat kecil, sumber daya alamnya biasa saja, tapi bisa mengontrol dunia. Coba dibayangkan, bisa mengontrol dunia. Ketika ada, misalkan contoh paling kecil, ada orang yang korupsi dan lain-lain, itu kaburnya ke sana dan itu aman gitu. Kemudian juga ekspor impornya bisa dikatakan di level atas. Kemudian juga perbankannya bisa dikatakan di level atas, kurang apa lagi gitu ya. Wisata liburannya ada di atas juga, semua dibangun atas kebudayaan yang diciptakan gitu. Mulai dari kayak tadi gosip, kalau sekarang gosip itu sudah digital ya, tidak lagi lisan gitu kayak dulu, semua gosip itu digital gitu. Kalau bahasa kerennya dari Bu Setia dan Bu Afif itu mungkin perundungan, nah, itu perundungan. Akibat dari gosip itu jadi perundungan. Selanjutnya ada kebudayaan populer di sekitar kita. Nah, ini yang paling penting dari buku ini ada di bab ini ya. Kebudayaan itu ada di halaman 60, kebudayaan populer di sekitar kita. Ada pertanyaan besar di bab ini. Ada satu pertanyaan besar dan ada beberapa yang saya temukan pernyataan-pernyataan yang sangat menarik gitu kalau kita coba renungkan, kita baca, kemudian kita coba simpulkan gitu. Pertanyaan besarnya adalah sebenarnya apa kebudayaan Indonesia gitu. Itu. Apakah Jawa itu budaya mewakili Indonesia? Apakah Bali itu mewakili Indonesia? Apakah Bugis Makassar itu mewakili Indonesia gitu. Sedangkan kita hidup di dunia yang berubah-ubah. Makanya ada kesimpulan dari beberapa pakar menyampaikan bahwa kebudayaan selalu bergeser. Kebudayaan yang berkembang adalah kebudayaan yang selalu bergeser. Kalau dia tidak bergeser berarti dia monoton, dia tidak memberikan kebaruan dan manfaat buat manusia yang hidup gitu pada saat itu. Di sini ada beberapa pernyataan bagus dari Eyang. Yang pertama ada manusia bisa bergerak dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain dengan bebas. Seperti halnya dengan mudah kita beralih dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Tiba-tiba saya berbahasa Bugis, tiba-tiba saya gue lu gitu kan, Jakarta banget. Tiba-tiba saya harus bahasa Indonesia yang formal ketika mengajar gitu. Seperti halnya dengan mudahnya kita beralih dari satu bahasa ke bahasa lain dalam kehidupan sehari-hari. Dalam satu kesempatan kita bisa menjadi orang Sunda, di kesempatan lain kita menjadi orang Indonesia, dan di kesempatan lagi kalau perlu kita jadi orang Barat gitu, kayak literally, jujurly gitu kan. Anak Jaksel banget gitu. Jadi berkembang. Jadi sebenarnya kebudayaan ini itu hampir mirip dengan pakaian ya. Oh, ketemu anak Jaksel nih, ganti baju gitu kan. Anak Jaksel ketemu dengan guru, ketemu dengan siswa, ganti baju lagi. Oke, itu kemudian kebudayaan dan disintegrasi bangsa ya. Jadi di sini dibahasakan yang pesan utama dari bab ini itu adalah menyampaikan bagaimana kita sadar bahwa perbedaan itu sebenarnya satu gitu. Jadi pembahasan bab ini sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika banget gitu, keberagaman di bab ini. Dibahasakan bagaimana Jong Slebes, Jong Sumatera dan lain-lain itu bergabung dalam satu kongres membicarakan tentang satu kebudayaan baru atau satu visi misi baru atau satu tujuan yang baru yang harus dijunjung dan dipakai sebagai prinsip bangsa ini. Kemudian di bab ini masih sambungan dari yang tadi.
ya, jadi kebudayaan dan disintegrasi. Bagaimana yang menyampaikan bahwa yang asing itu sebenarnya sama aja gitu, karena kita juga kadang mengadopsi. Kemudian bagaimana sih Indonesia juga daerah itu. Jadi bagaimana memisahkan antara asing, Indonesia dan daerah. Asing di sini diartikan bukan dalam artian kalau ada yang budaya barat itu asing, enggak, tapi apa yang baru itu dikategorikan asing gitu, apapun itu. Karena itu mempengaruhi keseharian kita, mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi apa yang kita lakukan gitu. Jadi luar biasa gitu untuk kehidupan sehari-hari. Dan ini perlu kita renungkan. Buku ini bisa banget untuk jadi rekomen buat Bapak Ibu dan teman-teman untuk misalkan yang suka teori konspirasi yang lagi booming ya. Metaverse. Nah, itu. Bagaimana nanti orang beli tanah di dalam dunia maya. Bagaimana orang beli sepatu di dunia nyata terus sepatunya bisa dipakai oleh avatarnya di dunia maya. Nah, itu sudah berjalan, sudah dibuat oleh beberapa orang, bahkan Snoopy Dog itu sudah beli tanah di sana. Misalkan Justin Bieber itu sudah melakukan konser virtual pertama dan dia ada dancernya virtual gitu. Itu sudah dilakukan, bisa dijangkau oleh seluruh dunia pada waktu itu. Kemudian yang terakhir, kalau yang terakhir ini intinya kembali ke karakter yang seperti Djoko Damono sebagai seorang pujangga, intinya kumpulan roman ataupun perkembangan sastra di Indonesia yang juga ikut mempengaruhi apa yang kita sukai sekarang gitu, mempengaruhi pola pikir kita, keseharian kita, apa yang kita lakukan gitu. Kenapa makan harus duduk, kenapa kencing, misalkan buang air kecil itu harus jongkok dan lain-lain gitu, kenapa nggak harus berdiri, kenapa nggak harus salto misalkan buang air kecil. Nah, itu dia sampaikan seperti itu di bab terakhir. Buku ini sangat recommended, ada dua, ada satu lagi buku yang sangat menarik untuk Bapak Ibu guru. Tentunya ini masih ada kaitannya dengan profesi kita sebagai guru. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat kebudayaan itu sebagai suatu hal yang harus diperhatikan, karena kebudayaan terus bergeser. Umur kita tambah tua, siswanya tiap tahun berbeda-beda, yang muda terus datang, kita harus ngikutin kebudayaan mereka, apa yang mereka lakukan, kebiasaan mereka, bagaimana kita menciptakan media-media baru dalam pembelajaran, tentunya sangat menarik. Ada banyak juga buku-buku lain kemudian populer selain seperti Djoko Damono. Untuk buku kedua itu saya masih baca satu, judulnya Alih Wahana. Jadi Alih Wahana ini itu singkat saya sampaikan, itu perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain di seni. Misalkan dari gosip tadi jadi film, ya. Misalkan kayak Layangan Putus. Saya ambil contoh deh karena banyak ibu-ibu di sini ya. Itu kan gosip ya. Itu bisa fakta, bisa praduga, bisa fitnah dan lain-lain. Dari gosip menjadi sebuah konsep, dari konsep jadi sebuah film gitu. Nah itu, terima kasih banyak. Ini yang mungkin saya bisa sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.